Kebanyakan orang tidak mau mengingat nama karena alasan sederhana, yaitu mereka tidak meluangkan waktu dan energi yang perlu untuk berkonsentrasi dan mengulangnya. Kemudian mengingat nama-nama itu lekat-lekat dalam pikiran mereka. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? How to win friends and influence people. Oleh Dale Carnegie. Bagian kedua. 6 cara untuk membuat orang lain menyukai Anda. Bab ketiga. Kalau Anda tidak melakukan ini, Anda akan menuju ke jalan kesulitan. Part yang ketiga. Kebanyakan orang tidak mau mengingat nama karena alasan sederhana, yaitu mereka tidak meluangkan waktu dan energi yang perlu untuk berkonsentrasi dan mengulangnya. Kemudian mengingat nama-nama itu lekat-lekat dalam pikiran mereka. Mereka membuat dalih untuk diri mereka sendiri. Mereka terlalu sibuk. Namun, saya rasa mereka tidak lebih sibuk daripada Franklin D. Roosevelt, padahal dia masih bisa meluangkan waktu untuk mengingatnya, bahkan nama para mekanik dengan siapa dia berhubungan. Untuk menjelaskan hal ini, organisasi Chrysler mengembangkan sebuah mobil khusus untuk Roosevelt yang tidak bisa menggunakan mobil standar karena kakinya lumpuh. W.F. Chamberlain dan seorang mekanik mengirim mobil itu ke Gedung Putih. Saya mendapat surat yang kini berada di depan saya ini dari Chamberlain yang menceritakan pengalaman-pengalamannya. Saya mengajarkan Presiden Roosevelt bagaimana menangani mobil yang banyak memakai peralatan praktis yang tidak biasa. Namun Presiden pun mengajarkan saya banyak seni hebat dalam menangani manusia. Saat saya datang ke Gedung Putih, Presiden kelihatan luar biasa senang dan gembira. Dia memanggil nama saya, membuat perasaan saya sangat nyaman, dan terutama memberi kesan pada saya dengan fakta kalau dia sangat berminat kepada hal-hal yang harus saya tunjukkan dan ucapkan padanya. Mobil itu dirancang sedemikian rupa supaya sepenuhnya bisa dioperasikan dengan tangan. Sekelompok orang mengelilingi mobil itu untuk melihat dan dia mengatakan, "Saya kira ini luar biasa. Apa yang harus kita lakukan hanyalah menekan tombol dan dia akan melaju. Kita bisa mengendarainya tanpa usaha. Saya kira ini luar biasa. Saya tidak tahu apa yang membuatnya meluncur. Saya akan suka sekali kalau saya sempat membongkarnya dan menengok bagaimana cara kerjanya." Saat kawan-kawan Roosevelt mengagumi mesin itu, dia berkata di depan mereka, "Pak Chamberlain, saya sudah tentu menghargai seluruh waktu dan usaha yang telah Anda habiskan untuk pengembangan mobil ini. Ini pekerjaan yang sangat bagus." Presiden mengagumi radiatornya, kaca spion khusus, dan jam. Lampu sorot yang khusus, jenis kain pembalut joknya, posisi tempat duduk pengendaranya, koper khusus dengan monogramnya pada masing-masing koper. Dengan kata lain, dia mengamati semua rincian di mana dia tahu saya telah memberi pemikiran khusus. Dia berusaha menyinggung berbagai potong peralatan yang akan menarik perhatian Nyonya Roosevelt, Nona Perkins, Menteri Tenaga Kerja, dan sekretarisnya. Dia bahkan membawa porter tua Gedung Putih untuk terlibat dengan mengatakan, "George, Anda perlu merawat koper-kopernya secara khusus." Saat pelajaran mengendarai sudah selesai, sang presiden memandang saya dan berkata, "Nah, Tuan Chamberlain, saya sudah membuat Dewan Cadangan Federal menunggu 30 menit. Saya rasa sekarang saya harus kembali bekerja." Saya kemudian membawa seorang mekanik ke Gedung Putih. Dia diperkenalkan kepada Roosevelt begitu dia sampai. Mekanik itu tidak berbicara kepada presiden dan Roosevelt hanya mendengar namanya sekali. Mekanik itu seorang pemalu. Dia terus berdiri di belakang. Tapi sebelum meninggalkan kami, Presiden mencarinya, menjabat tangannya, menyebut namanya, dan mengucapkan terima kasih atas kedatangannya ke Washington. Sama sekali tidak terkesan sambil lalu dalam ucapan terima kasihnya. Dia memang bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Saya bisa merasakan itu. Beberapa hari setelah kembali ke New York, saya mendapat sebuah foto yang ditandatangani sendiri oleh Presiden Roosevelt dan sebuah catatan kecil ucapan terima kasih yang menjelaskan penghargaannya atas bantuan saya. Bukan main,
Bagaimana dia mempunyai waktu melakukan hal ini merupakan misteri bagi saya. Franklin D. Roosevelt tahu bahwa satu cara paling sederhana, paling nyata, dan paling penting dalam memperoleh kehendak yang baik adalah dengan mengingat nama-nama orang dan membuat mereka merasa penting. Namun, berapa banyak dari kita yang melakukan hal ini? Demikian How to Win Friends and Influence People, bagian kedua, bab ketiga, part yang ketiga. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.